Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 4 menit, satu orang di Indonesia mengalami stroke. Yang lebih mengejutkan, kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele ternyata meningkatkan risiko stroke hingga 3 kali lipat. Kebiasaan-kebiasaan ini begitu umum, sehingga kita tidak pernah menduga bahwa mereka bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan otak. Bayangkan aktivitas rutin Anda, bangun pagi, sarapan, berangkat kerja, atau mengurus rumah tangga. Di balik normalitas ini, ada tindakan-tindakan kecil yang secara diam-diam merusak pembuluh darah di otak. Stroke bukan lagi penyakit orang tua, karena usia rata-rata penderita stroke kini mencapai 40-an. Hari ini, saya akan membongkar 6 kebiasaan berbahaya yang sering dilakukan tanpa sadar, plus solusi praktis untuk melindungi diri Anda dan keluarga dari ancaman stroke. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol suka, bagikan, dan tinggalkan komentar. Mari mulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan bebas risiko stroke. Kebiasaan pertama, posisi duduk yang salah dan terlalu lama. Visualisasikan seorang pekerja kantoran yang duduk di depan komputer selama berjam-jam, atau seorang ibu yang menonton televisi sambil menjahit dalam posisi yang sama. Kebiasaan duduk dalam posisi yang salah dan terlalu lama ini ternyata menjadi salah satu pemicu stroke yang paling sering diabaikan. Penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa duduk lebih dari 8 jam sehari tanpa aktivitas fisik meningkatkan risiko stroke hingga 40%. Ketika kita duduk terlalu lama, aliran darah dalam tubuh menjadi lamban, terutama di bagian kaki dan panggul. Kondisi ini menyebabkan darah mengental dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah atau trombus. Lebih berbahaya lagi, posisi duduk yang salah seperti membungkuk atau miring dapat menekan pembuluh darah di leher, mengurangi aliran darah ke otak. Pembuluh darah yang tertekan secara konsisten akan mengalami kerusakan dan peradangan, yang merupakan faktor utama pemicu stroke iskemik. Gejala awal dari kebiasaan duduk yang buruk ini seringkali diabaikan. Kaki yang sering kesemutan, punggung yang pegal, atau sakit kepala ringan di sore hari bukanlah hal sepele. Ini adalah sinyal bahwa sirkulasi darah Anda terganggu, Dr. Sarah Chun, seorang ahli neurologi terkemuka, menjelaskan bahwa sirkulasi darah yang terhambat secara konsisten akan merusak dinding pembuluh darah dan memicu proses aterosklerosis, yaitu penumpukan plak yang dapat menyumbat aliran darah ke otak. Untuk melawan kebiasaan berbahaya ini, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, berhentilah dari aktivitas duduk selama 20 detik. Dan lihatlah objek yang berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Lebih baik lagi, berdirilah dan lakukan gerakan peregangan sederhana. Gerakan memutar bahu, menekuk leher ke kanan dan kiri, serta mengangkat kaki secara bergantian dapat membantu melancarkan peredaran darah. Investasi dalam kursi ergonomis atau bantal penyangga punggung juga sangat penting, terutama bagi mereka yang harus bekerja dalam posisi duduk untuk waktu lama. Pastikan kaki Anda dapat menyentuh lantai dengan nyaman, dan layar komputer berada sejajar dengan mata untuk mencegah posisi leher yang tidak natural. Kebiasaan kecil seperti meletakkan alarm setiap 1 jam untuk mengingatkan diri bergerak dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Kebiasaan kedua, pola makan yang tidak teratur dan konsumsi garam berlebihan. Bayangkan seorang ayah yang melewatkan sarapan karena terburu-buru kerja, kemudian makan siang dengan porsi besar sambil menambahkan garam dan saus dalam jumlah berlebihan. Kebiasaan makan yang tidak teratur dan konsumsi natrium berlebihan ini adalah kombinasi mematikan yang dapat memicu stroke tanpa disadari. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi garam masyarakat Indonesia mencapai 9 gram per hari, padahal batas aman yang direkomendasikan hanya 5 gram per hari. Ketika pola makan tidak teratur, tubuh mengalami fluktuasi gula darah yang ekstrem. Saat melewatkan waktu makan, kadar gula darah turun drastis, kemudian melonjak tinggi ketika akhirnya makan dalam porsi besar. Fluktuasi ini menyebabkan stres pada pembuluh darah dan meningkatkan produksi hormon kortisol. Hormon stres ini dapat merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba, yang merupakan faktor risiko utama stroke hemoragik. Konsumsi garam berlebihan memperparah kondisi ini dengan cara yang sangat spesifik. Natrium dalam garam menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, sehingga volume darah meningkat dan memberikan tekanan ekstra pada pembuluh darah.
pembuluh darah di otak yang memiliki dinding lebih tipis dibandingkan pembuluh darah di organ lain. Sangat rentan terhadap tekanan berlebihan ini. Dalam jangka panjang, tekanan tinggi yang konsisten akan menyebabkan pembuluh darah mengeras dan kehilangan elastisitas. Makanan olahan dan kemasan yang sering kita konsumsi mengandung natrium tersembunyi dalam jumlah yang mengejutkan. Selembar roti tawar mengandung sekitar 200 mg natrium. Sepotong keju mengandung 400 mg dan semangkuk mie instan bisa mengandung hingga 1500 mg natrium. Tanpa disadari, dalam satu hari kita bisa mengonsumsi natrium hingga 3 kali lipat dari batas aman. Solusi untuk mengatasi kebiasaan berbahaya ini dimulai dengan perencanaan menu harian yang seimbang. Terapkan pola makan dengan porsi kecil namun sering, yaitu 3 kali makan utama dengan 2 kali camilan sehat. Di antaranya, sarapan ringan seperti pisang dengan kacang almond, atau yogurt dengan buah-buahan segar dapat memberikan energi stabil tanpa membebani sistem pencernaan. Untuk makan siang dan malam, utamakan protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau tahu tempe, yang dikombinasikan dengan sayuran berwarna-warni dan karbohidrat kompleks, seperti nasi merah atau ubi. Mengurangi konsumsi garam tidak berarti mengorbankan rasa makanan. Rempah-rempah Indonesia yang kaya seperti kunyit, jahe, serai, dan daun salam dapat memberikan cita rasa yang luar biasa tanpa tambahan natrium. Teknik memasak seperti menumis dengan sedikit minyak, merebus dengan kaldu sayuran alami, atau memanggang dengan bumbu rempah dapat menciptakan makanan yang lezat dan menyehatkan. Kebiasaan membaca label nutrisi pada kemasan makanan juga penting untuk menghindari produk dengan kandungan natrium tinggi. Kebiasaan ketiga, stres kronis dan kurang tidur. Perhatikan seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus anak, pekerjaan rumah, dan mungkin juga bekerja dari rumah. Atau seorang ayah yang pulang larut karena macet dan harus bangun pagi untuk berangkat kerja. Stres kronis dan kurang tidur telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun kombinasi ini merupakan faktor risiko stroke yang sangat serius dan sering diabaikan. Stres kronis memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin secara berlebihan dalam tubuh. Hormon-hormon ini menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah menyempit. Ketika kondisi ini berlangsung terus-menerus, pembuluh darah mengalami kerusakan struktural dan kehilangan kemampuan untuk melebar dan menyempit secara normal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang mengalami stres kronis memiliki risiko stroke 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang dapat mengelola stres dengan baik. Kurang tidur memperparah dampak stres dengan cara yang kompleks. Selama tidur, tubuh melakukan proses perbaikan sel dan pembersihan racun, termasuk pembersihan plak beta amiloid di otak yang dapat menyumbat pembuluh darah. Ketika tidur kurang dari 7 jam per malam secara konsisten, proses perbaikan ini terganggu. Lebih dari itu, kurang tidur meningkatkan produksi protein C reaktif, sebuah penanda peradangan yang dapat merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Gejala awal dari stres kronis dan kurang tidur seringkali tersamar dalam aktivitas sehari-hari. Sering merasa lelah, meskipun sudah istirahat, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, atau sering mengalami sakit kepala adalah tanda-tanda bahwa tubuh sedang dalam kondisi stres berlebihan. Gangguan tidur seperti sulit tertidur, sering terbangun di tengah malam, atau bangun dalam kondisi tidak segar juga merupakan indikator penting yang tidak boleh diabaikan. Untuk mengatasi stres kronis, teknik relaksasi progresif dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Mulailah dengan mencari waktu 15 menit setiap hari untuk melakukan latihan pernapasan dalam. Duduklah dengan nyaman, tutup mata, dan tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan selama 4 hitungan, kemudian keluarkan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi selama 15 menit sambil fokus pada sensasi napas yang masuk dan keluar. Menciptakan rutinitas tidur yang konsisten juga sangat penting untuk kesehatan pembuluh darah. Tetapkan waktu tidur dan bangun yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. 2 jam sebelum tidur, hindari layar gadget karena cahaya biru dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Sebagai gantinya, lakukan aktivitas yang menenangkan seperti membaca buku, mendengarkan musik instrumental, atau mandi air hangat dengan aromaterapi lavender. Lingkungan tidur yang optimal juga berperan penting dalam kualitas istirahat. Pastikan kamar tidur gelap,
sejuk dengan suhu antara 20 hingga 22 derajat Celcius, dan tenang. Investasi dalam tirai blackout, bantal yang nyaman, dan kasur yang mendukung postur tubuh dapat memberikan dampak signifikan pada kualitas tidur. Hindari konsumsi kafein setelah pukul 2 siang dan batasi konsumsi alkohol karena dapat mengganggu siklus tidur REM yang penting untuk pemulihan otak. Kebiasaan keempat, kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. Meskipun bahaya merokok sudah banyak diketahui, masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa bahkan paparan asap rokok pasif dapat meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Seorang yang tidak merokok namun tinggal dengan perokok atau sering berada di lingkungan berasap memiliki risiko stroke 25% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terpapar sama sekali. Nikotin dalam rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit secara instan dan meningkatkan kekentalan darah setiap kali merokok. Aliran oksigen ke otak berkurang drastis selama beberapa menit. Dalam jangka panjang, racun dalam rokok merusak lapisan dalam pembuluh darah yang disebut endotelium, sehingga pembuluh darah kehilangan kemampuan untuk mengatur aliran darah secara optimal. Karbon monoksida dalam asap rokok juga menggantikan oksigen dalam darah, sehingga otak mengalami kekurangan oksigen kronis. Bagi perokok aktif, berhenti merokok adalah langkah paling penting untuk mencegah stroke. Kabar baiknya, manfaat berhenti merokok dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam 20 menit setelah rokok terakhir, tekanan darah dan denyut jantung mulai normal. Dalam 2 minggu, sirkulasi darah meningkat secara signifikan. Setelah 1 tahun, risiko stroke berkurang hingga 50% untuk berhenti merokok. Mulailah dengan menetapkan tanggal quit day dan beritahu keluarga serta teman-teman untuk mendapatkan dukungan. Identifikasi pemicu yang membuat Anda ingin merokok, seperti stres, kebosanan, atau setelah makan, kemudian siapkan alternatif yang lebih sehat. Ketika ingin merokok, lakukan aktivitas pengganti seperti mengunyah permen karet bebas gula, minum air putih, atau melakukan gerakan peregangan ringan. Kebiasaan kelima, kurang aktivitas fisik dan gaya hidup sedentari. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Namun gaya hidup modern membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar waktu dalam kondisi tidak aktif. Kurang dari 30 menit aktivitas fisik per hari dapat meningkatkan risiko stroke hingga 30%. Yang lebih mengkhawatirkan, gaya hidup sedentari tidak hanya mempengaruhi orang yang tidak berolahraga sama sekali, tetapi juga mereka yang sudah berolahraga, namun menghabiskan sisa hari dalam kondisi tidak aktif. Aktivitas fisik teratur memiliki efek perlindungan yang luar biasa terhadap stroke. Olahraga meningkatkan elastisitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar kolesterol baik HDL, dan membantu mengontrol berat badan. Lebih dari itu, aktivitas fisik merangsang produksi faktor pertumbuhan saraf yang membantu otak membentuk koneksi baru dan memperbaiki kerusakan yang ada. Untuk pemula, terutama mereka yang berusia di atas 40 tahun, mulailah dengan aktivitas fisik intensitas rendah seperti berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Berjalan kaki adalah olahraga yang paling aman dan mudah diakses untuk semua usia. Lakukan di taman, sekitar kompleks rumah, atau bahkan di dalam rumah sambil mendengarkan musik favorit. Tingkatkan durasi secara bertahap hingga mencapai 45 menit per hari. Aktivitas sehari-hari juga dapat dimodifikasi untuk meningkatkan aktivitas fisik tanpa perlu waktu khusus untuk berolahraga. Gunakan tangga alih-alih lift, parkir kendaraan sedikit lebih jauh dari tujuan, atau lakukan pekerjaan rumah tangga dengan lebih aktif. Berkebun, menyapu, atau mengepel lantai adalah bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat dan produktif. Kebiasaan kecil seperti berdiri sambil menelepon atau melakukan gerakan peregangan sambil menonton televisi dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Kebiasaan keenam, dehidrasi dan konsumsi minuman manis berlebihan. Air adalah komponen terbesar dalam darah kita, dan dehidrasi bahkan dalam tingkat ringan dapat meningkatkan kekentalan darah dan risiko pembentukan gumpalan. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalami dehidrasi kronis karena mengandalkan minuman berkafein atau beralkohol yang sebenarnya bersifat diuretik dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Konsumsi minuman manis seperti soda, jus kemasan, atau minuman energi dalam jumlah berlebihan juga meningkatkan risiko stroke melalui beberapa mekanisme. Gula berlebihan menyebabkan lonjakan kadar gula darah
yang merusak pembuluh darah, meningkatkan peradangan, dan berkontribusi pada resistensi insulin. Kondisi ini dapat menyebabkan diabetes tipe 2 yang merupakan faktor risiko utama stroke. Solusi sederhana namun efektif adalah mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup setiap hari. Rumus sederhana untuk menghitung kebutuhan air adalah berat badan dalam kilogram dikalikan dengan 30 hingga 30. 5 ml. Sebagai contoh, seseorang dengan berat badan 60 kg membutuhkan sekitar 2 liter air per hari. Untuk memastikan konsumsi air yang cukup, mulailah hari dengan segelas air putih setelah bangun tidur dan letakkan botol air di tempat yang mudah terlihat sebagai pengingat. Mengganti minuman manis dengan alternatif yang lebih sehat dapat dilakukan secara bertahap. Air putih yang diberi perasan lemon, mentimun, atau daun mint memberikan rasa segar tanpa tambahan gula. Teh herbal tanpa gula seperti teh hijau, teh kamomel, atau teh jahe juga memberikan manfaat antioksidan yang baik untuk kesehatan pembuluh darah. Jika Anda terbiasa dengan minuman manis, kurangi secara bertahap dengan mencampurkan air putih ke dalam jus atau mengurangi gula dalam teh atau kopi. Memasuki usia 40 tahun ke atas, tubuh mengalami perubahan hormonal dan metabolisme yang membuat pencegahan stroke menjadi semakin penting. Penurunan kadar estrogen pada wanita menopause dan penurunan testosteron pada pria dapat mempengaruhi kesehatan pembuluh darah. Metabolisme yang melambat juga membuat pengelolaan berat badan menjadi lebih challenging. Pemeriksaan kesehatan rutin menjadi kunci utama dalam pencegahan stroke di usia ini. Cek tekanan darah setiap bulan, pemeriksaan kolesterol setiap 6 bulan, dan tes gula darah setiap 3 bulan dapat membantu mendeteksi faktor risiko sejak dini. Pemeriksaan USG karotis untuk melihat kondisi pembuluh darah leher juga direkomendasikan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan stroke atau penyakit jantung. Suplemen yang tepat dapat mendukung kesehatan pembuluh darah, namun harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Omega 3 dari minyak ikan membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Vitamin D yang cukup penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Magnesium membantu mengatur tekanan darah dan mencegah kram otot yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Membangun jaringan sosial yang kuat juga berperan penting dalam pencegahan stroke. Isolasi sosial dan kesepian dapat meningkatkan stres kronis dan risiko stroke. Bergabung dengan komunitas, mengikuti kegiatan sosial, atau bahkan memelihara hewan peliharaan dapat memberikan dukungan emosional yang penting untuk kesehatan mental dan fisik. Stroke adalah penyakit yang dapat dicegah jika kita menyadari dan mengubah kebiasaan-kebiasaan berbahaya yang sering kita lakukan tanpa sadar. 6 kebiasaan utama yang telah kita bahas: duduk terlalu lama dalam posisi salah, pola makan tidak teratur dengan konsumsi garam berlebihan, stres kronis dan kurang tidur, paparan asap rokok, kurangnya aktivitas fisik, serta dehidrasi dan konsumsi minuman manis berlebihan adalah faktor risiko yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Perubahan tidak harus dilakukan sekaligus. Mulailah dengan satu kebiasaan yang paling mudah untuk Anda ubah, kemudian secara bertahap tambahkan perubahan lainnya. Konsistensi adalah kunci utama. Lebih baik melakukan perubahan kecil secara konsisten daripada perubahan besar yang tidak dapat dipertahankan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi berharga untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda di masa depan. Kesehatan adalah aset paling berharga yang kita miliki, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan memahami dan mengubah kebiasaan-kebiasaan berbahaya ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri dari risiko stroke, tetapi juga memberikan contoh positif bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Jika video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda, tolong berikan dukungan dengan menekan tombol suka dan bagikan kepada keluarga serta teman-teman. Komentar dan pertanyaan Anda sangat berharga untuk membantu kami menciptakan konten yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan kesehatan Anda. Jangan lupa berlangganan channel Ruang Sehat untuk mendapatkan informasi kesehatan terkini yang berbasis bukti ilmiah dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, mari kita ciptakan gaya hidup yang lebih sehat dan bebas dari risiko stroke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.